Bersama-sama kita akan menemukan kebenaran dan kehendak Tuhan yang sejati. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk membantu dalam pelayanan, baik sebagai usher, singer, ataupun media sosial, dapat langsung menghubungi saya sendiri, Eriko, Bapak Aryono, Bapak Yoyo, atau Bapak Edi. Dan bagi Bapak Ibu yang terbeban dan mau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu dapat mendukung melalui persembahan ke nomor rekening seperti yang tertera pada layar. Saya yakin kita semua yang memutuskan untuk hadir di sini bukanlah suatu kebetulan. Kita hadir di sini karena kita rindu untuk mengenal Allah kita dan ingin tahu tentang kebenarannya. Baik, saya akan membacakan ayat deklarasi firman Tuhan kita hari ini yang diambil dari Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu, dengan kita berdiri, kita akan mendeklarasikan ayat firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 4. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasih, ada manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapa Surga kami yang penuh kasih, dianugerahkanlah namamu. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi seluruh penjuru bumi, sehingga semua mata akan melihat dan semua telinga akan mendengar firman dan lebih mengenal akan Engkau. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang tiada habisnya. Terima kasih Tuhan, karena Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Kami semua datang dengan hati yang rindu untuk merasakan kehadiran-Mu dan belajar dari firman. Bapa, kami doakan dan serahkan Bapak Pendeta Esra Solo ke dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat dan kuasa-Mu atas dia. Biarlah setiap kata yang disampaikan menjadi suara yang membawa penghiburan, teguran, dan petunjuk bagi kami. Pakailah beliau sebagai alat-Mu yang setia. Kami juga berdoa untuk tim musik dan pemimpin pujian yang melayani hari ini. Pakailah mereka untuk membawa kami masuk lebih dekat kepada-Mu. Berkatilah setiap alunan musik dan suara mereka untuk membuat kami semakin merasakan kehadiran dan kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat yang hadir saat ini. Biarlah kami semua mau membuka hati, mengosongkan pikiran kami agar firman-Mu yang kami dengar dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Berikanlah kekuatan dan kehiburan bagi kami yang sedang mengalami pergumulan. Teguhkanlah iman kami agar kami dapat hidup sesuai dengan rencana dan kehendak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari Pak Esra, tim musik, WL, dan pekerja serta seluruh jemaat. Kami semua ada di dalam kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Baik, puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mungkin di dalam beberapa minggu ini saudara belum bertemu, saya izinkan untuk saudara boleh saling jabat tangan satu sama lain. Lihat depan, belakang, kanan, kiri, katakan saya bersuka cita berjumpa dengan Anda, berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di dalam rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini adalah hari pertemuan di mana saudara akan diberkati Tuhan. Bukan hanya bersuka cita dalam rumah Tuhan, ada firman Tuhan dan kebenaran yang akan dinyatakan. Oleh sebab itu orang-orang yang hidup akan kehendak Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan dan sorak-sorai baik-baik bagi kita. Bagaimana Tuhan berkata, orang menetapkan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang dikasihnya berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin. Mari sekali lagi kita kasih tepuk tangan dahsyat bagi Tuhan Allah kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sebab Tuhan menolong kita lagi hidup dalam kehendak. Terima kasih Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang dunia berkenan kepadanya. Mari dengan katakan apabila
Tuhan menopang tangannya. Kalian yang dikatakan apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang percaya katakan amin. Kita berkatakan firman Tuhan di dalam yang sama-sama dengan siapa ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Saudara saja akan menjadi dikatakan apabila apa. Mari katakan kepada kanan kirimu, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari lambaikan tanganmu, katakan tangannya, tangannya, amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari saudara saja dikatakan tangannya, tangannya, amin. Sebab Tuhan. Jangan percaya kami katakan apabila ia jatuh tak sampai terdekat. Sekali lagi, revival Bible keras. Katakan dengan yakin, katakan tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan. Mari katakan kanan kirimu apabila kamu jatuh, apabila kamu jatuh tak sampai, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari lagi lagi katakan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya. Kami yakin Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab dari hati yang percaya kebenaran Tuhan terjadi buat setiap kita yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan orang-orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Dia dari tempat ini yang Mazmur dari kekuatan buat setiap kita yang percaya. Mari bertepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan jadi sumber kekuatan bagi kami. Sekali lagi. Tuhanlah kekuatan maksudku. Katakan dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu, hanya padamu aku percaya. Tak benar, kau tak penghidupan. Tuhanlah kekuatan. Siapa dia saudara? Dia gunung batu. Sekarang hanya padamu, hanya padamu. Katakan dia, kaulah benar. Atau kau berlindungnya. Aku merasa bersyukur sebab cintamu padaku.
bergoncang lama-lama saudara tak berdikari. Yang percaya katakan amin. Dan kuasa daripada Tuhan nyata dalam hidup kami. Pada wanita dan jangan menjadi saudara Tuhan Tuhanlah. Mari bertepuk tangan sama-sama. Katakan, ayo bapak-bapak sama-sama. Hanya padamu aku percaya, akulah penanda. Mari sama-sama bersyukur. Aku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku adakah pernah berubah, tapi ku percaya walaupun bergoncang gunung-gunung. Hey, amin lagi. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu takkan pernah berubah. Rumah hatiku percaya walaupun bergoncang gunung-gunung. Kadang-kadang aku kasih setiamu. Ayo bertepuk tangan sama-sama. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu takkan pernah. Mari katakan imanmu. Walau bumi aku nunggu engkau pergi dariku, aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Aku percaya walau bumi bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, jangan kasih setiamu, kasih setiamu. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita tepuk tangan dan bagi Tuhan. Kami tahu waktu hati kami percaya kepada Tuhan, segenap hati kami hidup untuk menyerahkan hati Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, berkuasa berdaulat seutuhnya sepenuhnya dalam hidup kami, menikmati kebaikan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus orang-orang ini diberkati. Sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Musim kehidupan kami boleh berganti, tapi biarkan kami tetap menyatakan hati kami yang percaya pada pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Biarkan iman kami tidak tergoyahkan, mengikut Tuhan, mengenal Tuhan. Mari sejenak hadir Tuhan dengan sembah, menyatakan syukur sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, berkasih setiamu yang melimpah. Kau nyatakan sampai selamanya. Kau tetap Allah, Engkau tetap Tuhan. Engkau layak kami sembah. Kami naikkan syukur kami Tuhan sore hari ini. Haleluya, haleluya. Tiada berubah dasar perbuatanmu.
dunia semua bergoyang. Mereka katakan Tuhan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan yang pernah berubah. Mari katakan bersama dengan betapa dahsyat Engkau, pencipta segala yang ada. Kami katakan dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Atau selami tak terselangi pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Katakan, aku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah dirimu, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya hanya Kau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua. Kami mau katakan Tuhan sore hari ini, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari jangan segera maju sembah Tuhan. Aku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah dirimu. Kami katakan Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoyang. Amin. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Kau Tuhan sore hari ini dengan segenap hati. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Setiap hari kami akui Tuhan, tiada yang lain. Karena Tuhan, semua karena Engkau, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur dalam sore hari ini. Hanya Engkau
Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua Mari perlahan bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap hati. Kau tetap. Kami akan kedua belah tangan kami Tuhan. Sore hari ini kami katakan, ku sembah Engkau, hanya Engkau Allah, tiada yang lain, hanya Kau. Kami deklarasikan iman kami sore ini Tuhan. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kami katakan, tak bergoyangkan, Kau tetap Allah. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang. Katakan Tuhan, tak bergoyangkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap kita beri tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh kembali bertemu dan akan belajar firman Tuhan. Mari Tuhan, ajarlah kami dengan firman Tuhan, didiklah, bentuklah kami supaya kami menjadi orang Kristen yang betul-betul mengerti kebenaran firman ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kami mendengar firman Tuhan dengan penuh kerinduan dan mencari kebenaran. Kami berdoa Tuhan, jauhkan dari kami ajaran yang salah, apalagi ajaran yang sesat. Kami mau berdoa Tuhan, semua peralatan yang kami pakai untuk menopang pemberitaan firman bisa berfungsi dengan baik sehingga kami makin mengerti kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, baik, shalom. Setelah kita belajar 5 kali pertemuan tentang masalah sejarah penulisan Alkitab, maka kali ini kita akan belajar lebih ringan, ya. Dan kita akan belajar soal masalah
persembahan dari kitab suci. Dan selama beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas tema ini. Tema ini ringan ya, tidak seberat kemarin. Dan kita akan bahas termasuk juga jenis-jenis persembahan dan juga banyak juga kontroversi terkait dengan persembahan persepuluhan. Apakah masih berlaku atau tidak? Ya, ada banyak saya lihat di medsos ada orang mengatakan tidak berlaku lagi, dan karena itu pendeta-pendeta yang berkhotbah tentang persembahan persepuluhan itu dicecar habis oleh banyak orang di media sosial. Nah, tapi juga harus diakui bahwa ada juga penyelewengan-penyelewengan di dalam bagian persembahan ini, dan itu akan kita bahas di dalam seri ini. Tapi hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama, yaitu soal persembahan. Dan memberikan persembahan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah Kristen, ya. Jadi entah caranya bagaimana, ada yang di dalam perjanjian baru kita lihat ya bahwa ada kotak yang diberikan di mana orang beribadah mereka maju dan taruh di kotak itu. Ada juga yang mengedarkan kantong itu. Ada yang zaman modern sekarang orang tidak lagi begitu, tinggal kasih nomor rekening saja orang transfer. Tapi pokoknya memberi persembahan itu adalah suatu praktek yang tidak terlepas dari peribadatan Kristen mulai dari zaman perjanjian lama. Lalu gereja mula-mula kekristenan awal sampai dengan hari ini, dan kita bisa melihat itu sudah sangat tua ketika Kain dan Habel itu memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, itu sudah sangat tua itu praktek memberi persembahan. Karena itulah kita mau belajar tentang persembahan hari ini ya. Nah, hari ini kita mau bahas beberapa hal. Pertama adalah saya akan mengajar kita hal-hal penting yang perlu diketahui tentang persembahan kepada Tuhan. Nah, hal penting apa saja? Saya berikan beberapa. Pertama, saudara, sadarlah bahwa persembahan itu tidak melulu soal uang. Persembahan itu tidak melulu soal uang. Seringkali hari ini kalau kita berpikir memberi persembahan, maka itu berkaitan dengan uang. Sehingga kalau orang tidak punya uang, artinya orang memberi persembahan tidak beri persembahan. Atau kalau orang memberi uang sedikit, maka persembahannya sedikit. Orang memberi persembahan uang banyak, maka disebut persembahannya banyak. Orang memberikan uang banyak sekali, maka dianggap dia memberi persembahan banyak sekali. Padahal Alkitab itu berbicara soal persembahan tidak melulu uang. Dan satu ayat penting di sini adalah Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah, dan itu ibadahmu yang sejati. Saudara perhatikan ayat ini, mempersembahkan tubuhmu. Saudara, mempersembahkan tubuh ini bukan sesuatu yang asing di dalam Alkitab, terutama perjanjian lama. Karena hampir tiap hari orang mempersembahkan tubuh, tapi tubuh binatang. Kambing yang dipersembahkan juga tubuhnya kambing. Domba dipersembahkan, lembu dipersembahkan juga tubuhnya kambing, tubuhnya domba. Hanya konsepnya menjadi baru di dalam perjanjian baru ketika yang dipersembahkan itu tubuh, tapi bukan tubuh kambing, domba atau binatang, tapi tubuhmu. Lalu sebagai persembahan yang hidup, ini juga baru. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama memang tubuh kambing domba dipersembahkan, tapi dipersembahkan waktu kambingnya sudah mati, dombanya sudah mati, lembunya sudah mati, tubuhnya dipersembahkan saat sudah mati. Tapi di sini Paulus bilang tubuhmu persembahan yang hidup. Nah, maka di sini konsepnya menjadi baru bahwa orang Kristen mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Nah, kudus itu hagios bahasa Yunaninya, kados bahasa Ibraninya, itu artinya dipisahkan dan dikhususkan. Jadi kalau saya mempunyai beberapa handphone,
Lalu ini handphone, ini saya khusus untuk komunikasi keluarga. Maka handphone saya yang banyak ini, saya pisahkan satu dan mengkhususkannya untuk komunikasi keluarga. Maka handphone yang dipisahkan dan dikhususkan namanya handphone yang kudus. Itu maknanya seperti itu. Ada banyak perjamuan, tapi perjamuan yang dikhususkan untuk mengingat karya Tuhan disebut perjamuan kudus. Ada banyak buku atau kitab, tapi buku ini khusus untuk belajar tentang Tuhan, namanya kitab suci atau buku yang kudus. Nah, karena itulah maka persembahan yang hidup, yang kudus artinya dikhususkan dan itu berkenan pada Allah, dan ini disebut sebagai ibadah yang sejati. Menarik sekali bahwa uang memang dipersembahkan, tapi tidak pernah ada bagian Alkitab yang menyebut bahwa kasih uang itu adalah ibadah yang sejati. Justru mempersembahkan tubuh itu adalah dikatakan itu adalah ibadah yang sejati. Tapi tubuh di sini itu sebenarnya bukan bicara soal daging ini, ya, daging ini. Itu adalah suatu ungkapan untuk menggambarkan tentang keseluruhan hidup. Makanya kalau kita baca ya di Alkitab bilang firman itu telah menjadi manusia. Sebenarnya terjemahan aslinya bukan firman jadi manusia, firman jadi daging. Ya, tapi daging di situ itu adalah satu istilah untuk menggambarkan keseluruhan dari seluruh manusia. Karena itulah istilah tubuh di sini itu bukan hanya bicara soal daging kita, tapi seluruh diri. Makanya dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang, ya, saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah. Jadi mempersembahkan diri. Maka di sini kita bisa lihat bahwa persembahan tidak hanya soal melulu uang, tapi mempersembahkan diri. Dan mempersembahkan diri di sini itu menyangkut seluruh keberadaan kita. Maka itu bisa menyangkut uang kita, bisa menyangkut waktu kita, bisa menyangkut tenaga kita, bisa menyangkut karunia kita, atau kemampuan kita, atau apa saja yang kita miliki yang bisa dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Maka itu disebut sebagai memberi persembahan. Maka orang yang bermain musik, dia sedang memberi persembahan. Seorang guru sekolah minggu misalnya, dia sedang memberi persembahan. Seorang yang mencipta lagu, dia memberi persembahan. Seorang yang menulis sesuatu, misalnya yang menulis renungan untuk orang lain, dia sedang memberi persembahan. Maka sebenarnya memberi persembahan ini sesuatu yang sangat luas. Saudara, satu kali ada sebuah gereja yang mau adakan pembangunan gedung, maka mereka bikin malam dana. Jadi seluruh jemaat ngumpul, lalu pendeta berkhotbah supaya orang beri persembahan. Nah, lalu amplop dijalankan, masing-masing kasih persembahannya. Selesai ibadah, semua jemaat sudah pulang. Bendahara gereja ada di sana, lalu hitung persembahan, data-data persembahan. Tapi ada satu pemuda gereja yang berdiri dekat-dekat dengan bendahara itu. Mereka curiga dia ada apa ya. Nah, tapi dia berdiri terus sampai itu. Lalu kenapa kau berdiri di sini? Minta dihitung. Kenapa? Karena waktu persembahan saya tidak punya uang, tapi saya persembahkan diri saya, waktu, tenaga untuk kerja di pembangunan itu. Tolong didaftar. Karena ini persembahan. Ya kan? Berarti persembahan tidak hanya melulu uang. Karena itu kalau tidak punya uang banyak, jangan sedih seolah-olah tidak bisa beri persembahan. Saudara bisa beri persembahan dengan banyak hal. Dulu waktu saya pelayanan di Kediri, ada seorang ibu yang bilang, Pak, saya ini mau pelayanan apa ya Pak? Main musik tidak bisa, menyanyi fals. Jangankan menyanyi, tepuk tangan saja fals. Terus saya ini mau kasih apa buat Tuhan? Saya mikir-mikir apa ya? Tapi tiba-tiba saya bilang, ibu bisa senyum? Bisa, coba senyum. Manis sekali ibu ya. Kebaktian kita jam 7, saya minta 6:30 ibu sudah ada di sini dan berdiri di depan setiap jemaat yang datang. Ibu jabat tangannya dan berikan senyum ibu yang terbaik. Oh ya Pak, ya Pak. Kebaktian jam 7, saya minta jam 5:30, dia 5:30 sudah ada. 5:30. Dan dia begitu bersuka cita gendong cucunya, tapi sama itu persembahan. Itu persembahan.
Karena itu maka marilah kita rubah paradigma kita bahwa persembahan itu tidak hanya melulu soal duit. Jadi tanpa duit kita bisa memberi banyak buat Tuhan. Amin. Ya, itu hal pertama. Sekarang kali kedua, persembahan yang besar belum tentu baik, yang kecil belum tentu jelek. Kalau kita mau hitung dari uang, biasanya gereja kalau itu persembahan yang baik itu kalau jumlahnya banyak ya. Ini persembahan yang bagus ya. Tapi kalau yang receh-receh, ini persembahan jelek ini. Itu mungkin di gereja itu begitu. Tapi bagi Tuhan, yang banyak atau yang besar belum tentu baik, yang kecil belum tentu jelek. Dan ini nyata lewat persembahan janda miskin di dalam Lukas 21. Mari kita periksa teksnya ya. Ketika Yesus sedang angkat mukanya, dia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka memberi persembahan dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Banyak orang kaya kasih persembahan yang pasti jumlahnya besar, tapi ternyata bukan itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Ya, justru dia memuji janda miskin ini yang memberi 2 peser. Lihat terjemahan lama. Saya sudah jelaskan soal masalah terjemahan ya, jadi saudara tidak asing kalau saya bikin perbandingan terjemahan. Maka dilihat pula seorang janda miskin memasukkan duit 2 keping. Menurut ayat ini, kalau di dalam terjemahan kita tadi, itu 2 peser. Terjemahan lama 2 keping. Markus 12 ayat 42, 2 peser yaitu 1 duit. Peser itu apa? Nah ini yang saya bilang ya, kadang-kadang kata-kata ini kita menjadi bingung. Nah, kata Yunani untuk peser ini adalah lepton. Dan lepton itu menuju pada mata uang terkecil bagi orang Yahudi pada saat itu. Mata uang kita yang paling kecil apa sekarang? 50 rupiah masih berlaku ya? Atau enggak lagi? 50 kayaknya susah ya. Ya, 100 mungkin masih ada ya. Nah, 100 masih ada. Ya. Dengan kata lain, yang paling kecil pada waktu itu dan dia punya 2. Kalau misalnya 100 itu yang paling kecil, maka dia punya 200. 2 koin. Yang satu berharga 100. Nah, itu yang dia kasih. Tapi menariknya, saudara, kok itu yang dipuji Tuhan? Berarti Tuhan menilai baiknya atau buruknya persembahan bukan dari besarnya, ya, tapi dari apa? Dari pengorbanannya. Karena banyak orang kaya beri jumlahnya banyak, tapi pengorbanannya berapa besar? Dan janda ini beri hanya 2 peser, tapi pengorbanannya berapa besar? Hitung jumlah duitnya, besaran orang kaya. Hitung pengorbanannya. Kalau ada orang kasih persembahan 1 juta, banyak. Tapi ternyata di kantongnya atau di rekeningnya ada 1 T. Berapa persen sih yang dia kasih? 0,00 sekian itu ya. Tapi kalau yang dipunyai adalah 100.000 dan dia kasih 80.000, artinya persentase yang lebih besar. Maka dari sisi pengorbanan, jumlahnya bisa kecil, tapi pengorbanannya itu besar. Nah, saking besarnya pengorbanan, saya sudah jelaskan dalam kelas lalu ya, bahwa kata miskin di dalam bahasa Yunani itu ada 2, yaitu penikros dan tokos. Penikros itu kalau miskin tapi masih ada, ya itu namanya penikros. Tapi tokos itu sudah habis-habisan, gak punya apa-apa lagi, melarang, kira-kira melarang. Makanya Lazarus yang miskin itu,
Kalau saudara cek bahasa Yunani-nya, Lazarus yang topos. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu topos. Dan saudara, dua kata ini dipakai di sini. Perhatikan ayat 2. Dia melihat juga seorang janda penikros memasukkan 2 peser ke dalam peti. Lalu dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda tokos berubah, kata Yunani. Penikros artinya miskin tapi masih ada dikit. Ada berapa? Ada 2 peser kan? Tapi gara-gara kasih 2 peser, miskinnya jadi melarat. Sehingga penikros berubah menjadi tokos. Nah, itu berarti saudara, memberi sampai miskin, memang sudah miskin. Tapi memberi sampai dari miskin penikros sampai miskin tokos, membuat pengorbanannya begitu besar. Dengan kata lain saudara, dia kasih semua. Coba lihat Lukas 21 ya. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Kata nafkah ini dari bahasa Yunani bios. Dari bios itu muncul biologi. Biologi itu kan ilmu hayat, ilmu hidup. Berarti dia memberi seluruh biosnya, seluruh hidupnya. Makanya dalam versi King James dia menggunakan in all the living. Semua hidupnya dia kasih. Kalau begitu kita bisa melihat di sini. Orang kaya boleh kasih persembahan besar, tapi si janda ini kasih seluruh hidupnya. Maka pantas Yesus memuji dia. Karena itu saudara ya, menilai orang memberi banyak untuk Tuhan itu jangan lihat jumlahnya. Kebanyakan gereja atau pendeta lebih hargai orang kalau dia kasih persembahan banyak ya. Tapi kalau dia kasih dikit, jabat tangan pun nggak mau. Mungkin begitu ya. Tapi kita tidak pernah tahu berapa pengorbanan di balik persembahan itu. Orang hanya menilai dari jumlah, rasa begitu menghargai orang. Tapi kita jarang menghargai orang yang ternyata memberi dengan pengorbanan yang begitu besar. Maka di sini kita belajar bahwa ya belajar dari Tuhan Yesus, jangan menghargai orang hanya dari besarnya persembahan. Sedapat mungkin kita tahu berapa pengorbanannya. Itu sesuatu yang penting. Ya. Tapi juga waktu saudara memberi persembahan, saudara pikir, adakah pengorbanan di sana? Karena kalau saudara memberi, biarpun jumlah banyak, tapi sebenarnya tanpa pengorbanan atau pengorbanan yang secuil saja, kita mesti pikir, apakah kita betul-betul memberi persembahan yang mana kita betul-betul berkorban untuk pekerjaan Tuhan? Ya. Ketiga, persembahan merupakan sesuatu yang penting bagi Tuhan, dan Tuhan memperhatikan kita dan persembahan yang kita berikan. Perhatikan Markus 12. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang dalam peti itu. Jadi rupanya ada peti persembahan, Yesus duduk dan perhatikan. Mungkin mereka masukkan gak pakai amplop ya, karena kalau amplop kan gak tahu itu berapa jumlahnya. Tapi kelihatannya kelihatan itu ya jumlahnya. Makanya Yesus memperhatikan dan tahu orang kaya memberikan banyak. Lukas 21. Ketika Yesus mengangkat mukanya, dia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Dia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Jadi rupanya Tuhan Yesus memberi perhatian waktu orang beri persembahan. Ya. Dan saya kira itu juga sampai hari ini. Waktu kita memberi persembahan, Tuhan memperhatikannya. Nah, saudara-saudara, artinya persembahan itu bagi Tuhan itu sesuatu yang penting. Ada sejumlah ayat di dalam Alkitab yang kelihatannya Tuhan mengecam pemberian persembahan. Dan ada banyak, terutama dalam perjanjian lama. Coba kita lihat ya, 1 Samuel 15. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Apa
daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Apakah Tuhan berkenan pada korban bakaran? Dengar firman Tuhan itu lebih penting. Tapi dari sini kelihatannya kok kayaknya Tuhan tidak berkenan ya pada korban persembahan. Mazmur 51. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Tuhan gak suka. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Menghampiri dan mendengar lebih baik daripada persembahan korban. Dan dari Markus 12, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap kekuatan, dan mengasihi manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Sejumlah ayat ini memberi kesan Tuhan gak suka dengan persembahan. Tapi konteksnya kalau diperiksa, bukan Tuhan gak suka dengan persembahan, tapi Tuhan gak suka dengan orang beri persembahan, tapi hal-hal lain yang lebih penting itu diabaikan. Tuhan tidak suka kasih orang kasih persembahan, mendengar lebih baik. Rupanya orang-orang itu mau kasih persembahan tapi gak mau dengar. Ya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, Mazmur 51 tadi. Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan pada Allah ialah jiwa yang hancur, yang patah remuk, tidak kau pandang hina. Jadi maksudnya ada orang yang tidak bertobat, tapi persembahannya lancar, maka Tuhan tidak suka. Tuhan lebih suka hati yang hancur. Sama Pengkhotbah 4 ayat 17 tadi, mendengar lebih baik daripada kasih korban. Rupanya orang kasih korban tidak mau dengar. Markus 12 tadi, ya, jauh lebih utama daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Mengasihi sesama seperti diri sendiri jauh lebih utama. Rupanya orang kasih persembahan tapi tidak mengasihi sesamanya. Jadi di situ bukan persembahan tidak penting, tapi Tuhan tidak senang kalau orang kasih persembahan, tapi hal-hal yang lain yang penting itu diabaikan. Ya, maka bagaimanapun juga persembahan itu adalah sesuatu yang penting, walaupun ada hal lain yang lebih penting daripada persembahan. Gampang. Persembahan apapun tidak akan diterima oleh Tuhan kalau orangnya tidak beriman atau hidup jahat. Tuhan itu bukan miskin yang gampang ditipu dengan persembahan kita. Kalau Tuhan mau terima persembahan, dia biasanya lihat orangnya dulu. Oke, lihat Amsal 15:8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi ada orang fasik kasih korban, kasih persembahan, menyenangkan Tuhan? Tidak. Kekejian, jijik. Jadi kalau kamu fasik, lebih baik jangan kasih. Karena waktu kamu kasih, itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Tuhan bukan hanya tidak terima, tapi Tuhan jijik ketika orangnya adalah orang fasik. Matius 5. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, jadi ada orang mau kasih persembahan, taruh di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah, pergi berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahan. Artinya apa? Kalau kamu tidak pergi berdamai, tapi kamu mau lanjutkan memberi persembahan, Tuhan tidak terima itu persembahan. Maka pergi berdamai dulu. Saudara, ini yang bikin masalah ini siapa? Yang memberi persembahan atau orang lain itu? Pada waktu Esra kamu mau beri persembahan, kamu teringat ada sesuatu yang gak beres dengan Om Niko sana, letakkan persembahan dulu, pergi berdamai. Sebenarnya yang masalah ini Nikonya atau saya ya?
Siapa yang bikin masalah? Lihat ayat. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu terhadap engkau. Sesuatu yang tidak beres itu di hati siapa? Hati kita atau hati saudara kita? Oh. Artinya mungkin saya baik-baik saja, saya nggak benci dia, tapi saya tahu bahwa dia ada sesuatu yang tidak menyenangkan dengan saya. Saya nggak apa, saya nggak merasa nggak buat salah, tapi dia yang salah paham. Tinggalkan persembahanmu, pergi berdamai. Artinya persoalannya bukan pada kita, persoalannya pada orang lain. Kalau persoalan saja pada orang lain, kamu harus tinggalkan persembahanmu, apalagi masalahnya pada kamu. Tapi aneh ya, hari ini orang benci orang luar biasa, tapi dia bisa jadi singer, menyanyi kayak malaikat. Ya. Artinya Tuhan tidak menerima. Kalau sudah pergi berdamai, yang sana tidak mau berdamai, ya sudah, mau bagaimana lagi ya? Jikalau itu tergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Tapi kalau itu sudah tidak bergantung pada kamu, ya apa boleh buat? Oke, sekarang Yesaya 1. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Ingat ya, Sodom dan Gomora ya, itu penjahat semua. Ya, jadi manusianya itu Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Jadi pemimpinnya Sodom, rakyatnya Gomora. Jadi lengkaplah Sodom dan Gomora. Ini penjahat semuanya. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak anak lembu gemukan, darah lembu jantan, domba-domba kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya kecicikan bagiku. Manusianya rupanya jahat. Manusia Sodom, manusia Gomora, tapi membawa persembahan terus. Ya. Dan Tuhan tidak suka, Tuhan jijik itu. Jadi rupanya Tuhan waktu terima persembahan gak terima-terima aja. Dia lihat orangnya dulu. Di perjanjian lama kita ketemu dengan persembahan Kain dan Habel. Dan kita tahu persembahan Habel diterima, Kain ditolak. Kejadian 4. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Ya. Banyak diskusi mengapa Tuhan menolak persembahan Kain, ya, dan menerima persembahan Habel. Ada macam-macam teori. Ada yang bilang, wah, karena Kain itu hanya memberi sebagian saja. Masalahnya Habel juga tidak dikatakan dia beri seluruh. Ada yang mengatakan karena Kain itu mempersembahkan buah-buahan, sayur-sayuran, sementara Habel kasih kambing domba persembahan berdarah. Tuhan suka persembahan berdarah, tapi punya Kain tidak berdarah. Masalahnya peraturan tentang persembahan berdarah baru ada pada zaman imamat. Zaman Kain dan Habel itu belum ada aturan persembahan berdarah. Jadi mengapa Tuhan kasih persembahan, Tuhan tolak persembahan Kain? Saudara lihat 1 Yohanes 3:12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Si jahat itu iblis. Berarti Kain ini berasal dari iblis. Dan membunuh adiknya. Apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat. Saudara perhatikan, apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab persembahannya jahat. Jadi Kain itu bunuh Habel maka jadi jahat, atau Kain jahat makanya bunuh Habel?
Jadi bunuh Habel duluan atau jahat duluan? Jahat duluan. Jadi sebelum bunuh Habel sudah jahat. Maka sebelum kasih persembahan itu sudah jahat. Nah, karena dia jahat itulah Tuhan tidak berkenan kasih persembahan, menerima persembahannya. Begitu persembahannya ditolak, tambah jahat. Dengan membunuh adiknya, tidak mengoreksi diri, malah membunuh, tambah jahat lagi. Maka dosanya berbuah dosa. Dan satu lagi, kalau orang tidak beriman, persembahannya pasti ditolak Tuhan. Ibrani 11, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman di sini konteks Ibrani 11 itu iman pada Yesus. Jadi kalau orang tidak beriman pada Yesus, tidak mungkin dia berkenan kepada Allah. Kalau dia saja tidak berkenan, bagaimana persembahannya berkenan? Tidak mungkin. Itulah sebabnya kekristenan mengajar bahwa orang yang tidak beriman kepada Yesus, tidak ada yang bisa berbuat baik sampai memperkenankan Tuhan, sampai Tuhan kasih masuk dia ke surga gara-gara dia berbuat baik. Ada. Ini salah satu dasar mengapa kita percaya bahwa orang kalau tidak beriman pada Kristus, tidak ada perbuatan baik dalam hidupnya. Dan karena itu juga tidak semua yang tidak beriman tidak mungkin diselamatkan. Berkenan pada Tuhan saja tidak, apalagi diselamatkan. Ya. Nah, karena itu kita bisa lihat seluruh ayat ini menunjukkan bahwa persembahan kita itu tidak sama seperti seorang anak yang bisa dibujuk dengan hadiah. Tuhan tidak seperti itu. Ya, Tuhan selalu melihat diri kita. Maka kalau Senin sampai Sabtu hidup jahat, hari Minggu mau persembahan ke gereja banyak sekali, itu hanya bikin Tuhan tambah jijik dengan kita. Saudara, dulu saya kuliah di Malang. Salah satu keunikan sekolah kami itu adalah salah satu syarat di wisuda bukan hanya prestasi akademik, tapi prestasi pelayanan. Akademiknya selesai, oke, mata kuliah selesai. Prestasi pelayanan adalah kamu sudah memenangkan 10 orang yang sama sekali tidak pernah kenal Yesus. Kamu sudah injili, dia sudah percaya kepada Yesus, dan sekarang dalam pembinaan. Jadi misalnya ya, saya pendeta di sini, Pak Haryono mahasiswa praktik di sini. Nah, Pak Haryono ini akan memberitakan Injil di sini, dapat 1, 2, 3 ini. Lalu saya sebagai pendeta itu akan berikan surat ke sekolah yang bertanda tangan di sini, pendeta sedang menerangkan bahwa mahasiswa bernama Haryono Wijaya benar-benar telah memenangkan 5 orang dari agama seberang, 1, 2, 3, dan sekarang sedang dibaptis, dan ini tanda tangan cap gereja baru kirim ke sekolah. Kapan saya tunggu baru wisuda? Itu persyaratannya begitu. STI lebih berat lagi, 15. Ya, kalau di sekolah saya cuma 10 saja. Maka kita tuh ketar-ketir, usahakan minimal 1 semester dapat 1 lah. Karena kuliah 5 tahun pas dapat 10. Nah, tahun 1997, waktu saya duduk di tingkat 2, ya, tingkat 2 sekolah teologi, ditugaskan di Surabaya, di satu gereja yang ada di tengah-tengah kompleks pelacuran yang besar di Surabaya, bukan yang dulu itu apa ya, Bangun Sari, Bangun Rejo di Surabaya, ya, dan pelacur full di situ. Lalu ini pendeta orang Sangir Laut, dia panggil saya, Esra, kau mau memenangkan jiwa berapa banyak juga saya tidak akan lakukan. Saya hanya mau jiwa dari pelacur. Mampus kita ini, mampus kita ini kalau begini nih ya. Ini kita mau menginjili atau nanti diinjili ya. Ya. Nah, tapi dengan penuh perjuangan berat, akhirnya seorang ibu pelacur dimenangkan dan dia menjadi percaya. Tapi yang uniknya dia bilang, Pak, walaupun saya sudah percaya Yesus, tapi mohon maaf, saya belum bisa berhenti pelacur.
Karena saya melacur ini demi hidup mama saya dan anak saya di kampung. Kalau saya pergi kerja, mereka makan apa? Jadi saya percaya Yesus, tapi mohon maaf Pak, saya masih di sini. Ya mau bagaimana itu ya terserah ibu saja lah. Tapi terdaftar sebagai jemaat. Nah kami harus ada pekerjaan kunjung jemaat kan. Maka berkunjung dari jemaat satu ke jemaat yang lain sampai ibu ini, ya kita berkunjung ke lokalisasi itu. Di muka rumah itu kan bergabung dengan masyarakat lokalisasi. Jadi kita datang buka Alkitab baca-baca. Sementara baca Alkitab tiba-tiba orang datang mau pakai dia. Orang mau pakai dia, Pak Pendeta, mohon maaf ya saya kerja dulu ya. Oh ya silakan. Ya sampai satu hari pendeta berkhotbah tentang persembahan. Kita harus berikan persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan adalah 10% dari hasil kerja kita. Dan ibu ini datang bawa 10% dari hasil kerjanya. Kita semua tahu ini pelacur. Tapi terima betul. Yang lain bilang ini uang haram. Tolak saya. Tapi kalau tolak, dia tersinggung. Dan dia bisa hilang. Jadi biar uang haram terima saja. Karena toh dari jemaat yang lain juga kita nggak tahu uangnya haram atau apa. Yang lain, iya, yang dari jemaat yang lain kan masih ada haram atau halal, baru kemungkinan. Yang ini pasti haram. Yang terjadi perdebatan kita tidak tahu mau bagaimana. Pendeta senior dan terima saja. Tapi jangan masuk kas gereja. Sumbang ke panti asuhan sebelah sana. Toh panti asuhan tidak tahu. Akhirnya diterima dan disumbang. Saya juga bingung karena masih mahasiswa. Belakangan baru saya tahu ada ayat yang bilang bahwa upah semburit jangan kau bawa ke rumah Tuhan. Ya, pendeta bisa salah karena terima, tapi Tuhan tidak mungkin terima. Bahkan itu kekejian bagi Tuhan. Karena itu perhatikan hidup kita. Ya, kadang-kadang kita jangan kasih persembahan, tapi hidup kita tidak perhatikan. Karena begitu Tuhan mendapati hidup kita sebagai orang fasik, bukan hanya duit kita tidak diterima. Kan tadi kita lihat persembahan itu kan bukan hanya duit, tapi apapun yang kita lakukan. Maka waktu hidup kita gak beres, kita jadi WL Tuhan tolak, kita jadi singer Tuhan tolak, kita jadi aser Tuhan tolak, kita jadi pengkhotbah Tuhan tolak. Kita apa saja yang kita lakukan dalam lingkup pelayanan semua adalah kekejian bagi Tuhan. Ya. Dalam beberapa kasus ada choir yang bagus sekali, pemuji yang luar biasa, tapi terkena skandal karena ternyata di sana ketemu banyak LGBT di sana. Tapi mereka menyanyi untuk Tuhan luar biasa juga. Itu persembahan, tapi Tuhan pasti tolak. Karena itu pertama-tama coba ya, kalau Kain itu lalu Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahan. Tapi tentang Habel, lalu Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Jadi rupanya Tuhan itu mengindahkannya pertama Habel dulu. Karena Habelnya sudah diindahkan, maka korbannya diindahkan. Tapi begitu Kain, Tuhan tidak mengindahkan Kain pribadinya, maka menyusul persembahan. Pembahasan berikutnya mungkin akan kelewat waktu kita. Jadi saya stop sampai di sini. Ya, kita sambung Sabtu depan. Sekarang mau bertanya, silakan. Kalau nanti saudara bertanya, pembahasannya ada pada minggu-minggu berikut, saya enggak langsung jawab ya.
Memberikan yang terbaik dari kita, miliki, apakah ada hubungannya dengan memberi pecahan uang terbesar yang ada di dompet kita? Pernah dengar ada pendeta yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Memberi yang terbaik, apa ada hubungan dengan pecahan yang terbesar? Gak harus begitu kan? Tadi kita sudah jelaskan bahwa ternyata memberi Tuhan itu mengukur dari besarnya pengorbanan kita. Nah memang sekarang itu identik dengan persembahan besar adalah duit yang besar. Biasanya begitu. Sehingga kalau orang tidak memberi dalam pecahan terbesar, dianggap tidak memberikan yang terbaik. Saya bisa saja di dompet saya ada pecahan terbesar, tapi waktu saya kasih persembahan bukan pecahan terbesar itu. Kenapa? Karena pecahan-pecahan terbesar itu sebenarnya uang orang yang harus dikembalikan, ya kan? Nah kalau saya berikan yang terbesar, ini uang orang saya ambil untuk Tuhan, jadi repot. Jadi sebenarnya bukan urusan pecahan terbesar atau tidak, tapi apakah memang dengan tulus ada pengorbanan di sana. Ya. Nah ini penting untuk kita pikirkan supaya jangan berpikir bahwa semua harus melulu uang saja, ya. Dan yang besar tak harus berarti bahwa pecahan terbesar. Bagaimana kita sendiri bisa tahu bahwa kita sudah berkorban dengan benar? Karena ada unsur subjektif. Harus tahu apa prinsip-prinsip mempersembahkan yang benar menurut Tuhan. Makanya ukurannya firman. Kalau kita ukurannya pakai perasaan kita jadi subjektif. Tapi kalau ukurannya firman, maka itu menjadi objektif. Ya, sehingga kalau misalnya saya tahu saya punya uang tidak banyak, tapi saya memberikan dengan pengorbanan, saya nggak peduli orang menganggap saya kasih kecil ke apa, itu subjektif. Tapi saya tahu prinsip firman Tuhan. Ya, maka sebenarnya itulah pentingnya kita mempelajari firman Tuhan supaya kita tahu prinsip-prinsip dari situ. Jadi waktu kita memberi sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajari. Dari situ kita bisa yakin bahwa ini persembahan benar, bukan subjektif saja. Oke, manusia tidak lepas dari dosa. Kalau semua tidak memberi karena merasa, manusia tidak lepas dari dosa. Kalau semua tidak memberi karena merasa tidak layak, bagaimana gereja bisa hidup? Dan apakah hasil persembahan boleh diinvestasikan? Ini bukan hanya sekedar berdosa, karena kalau berdosa itu kita semua juga berdosa. Tapi ada beda antara fall in sin dan life in sin. Orang fasik itu bukan hanya sekedar orang berdosa. Orang fasik itu adalah orang yang berdosa dengan keras kepala, tegar tengkuk. Nah, yang tadi kita bicarakan manusia Sodom, manusia Gomora, itu bukan hanya menunjuk pada orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, tapi kepleset dan jatuh dalam dosa. Tidak. Tapi itu orang-orang yang hidup di dalam dosa membenarkan diri. Sekarang, Daud itu kan orang benar ya, tapi ternyata dia pernah jatuh dalam perzinahan, bahkan pembunuhan. Ya, walaupun itu dosa, tapi ingat ya, orang kalau dia betul-betul orang percaya, dia bisa jatuh dalam dosa, tapi hidupnya dan hatinya tidak pernah tenang. Dia tahu itu salah, dan dia akan berjuang untuk bangkit lagi. Nah, tapi itu beda dengan orang yang menikmati dosa. Saudara bisa jatuh ke dalam lubang, tapi setelah jatuh dalam lubang, dalam sumur kok enak ya, bawa kasur, ya, bawa segala macam. Nah, itu sudah namanya bukan jatuh dalam lubang, hidup dalam lubang. Nah, kalau semua yang memberi persembahan harus tidak berdosa, maka gereja tidak ada yang bisa dapat persembahan. Kita tetap harus memberi walaupun kita orang berdosa. Tapi kalau hidup kita itu tegar tengkuk di dalam dosa, nah itu yang Tuhan tidak berkenan. Ya, apakah kalau kita sudah memberi perpuluhan, bukan perpuluhan ya, bersepuluhan? Karena kalau perpuluhan itu bisa 20, 30, 90 juga, itu kan perpuluhan ya. Nah, Alkitab bilang bersepuluhan. Apakah kalau kita sudah memberi persepuluhan, kita sudah memberikan persembahan?
atau persepuluhan dalam persembahan itu menjadi hal yang berbeda. Di dalam Alkitab, persepuluhan disebut juga persembahan. Dalam pengertian kita memberikan persembahan persepuluhan. Dari sudut pandang yang lain, kita bisa lihat bahwa Alkitab melihat bahwa itu adalah milik Tuhan yang harus kita kembalikan. Jadi dengan kata lain, kalau itu milik Tuhan dan kita kembalikan, sebenarnya kita nggak memberi. Mau itu punya, kalau pinjam barang saya, sebenarnya itu kasih ke saya, itu namanya mengembalikan kan? Tapi tidak menyumbang apa-apa pada saya. Nah, memberi itu artinya apa yang dari kita beri. Makanya begini, kadang-kadang ada orang bilang, Pak, saya sudah beri persembahan persepuluhan, jadi apakah saya harus beri kolekte lagi? Lain itu. Persembahan persepuluhan, kalau itu kita definisikan sebagai milik Tuhan, kita memberi untuk Tuhan. Tapi yang lain itu adalah kita memberi dari 90% milik kita yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita pakai bagi kemuliaan Tuhan. Jadi jangan merasa bahwa setelah kasih 10% urusan yang Tuhan selesai bulan itu. Tidak. Nanti akan kita ada session khusus yang bahas tentang apakah persepuluhan itu masih berlaku. Karena hari ini jadi kontroversial dan sekarang itu kalau ada pendeta omong persepuluhan itu langsung dihujat. Ya, tiap hari saja saya posting apa saja di Facebook, di IG itu selalu saja muncul anak-anak iblis yang bilang, oh ada persepuluhan ya, oh ngomong begini supaya saudara kasih persepuluhan itu tidak pernah memperkaya saya. Karena persepuluhan itu tidak masuk di kantong saya, masuk di gereja. Gereja menetapkan memberikan saya biaya hidup sekian. Kalau saudara saya mau kasih persepuluhan misalnya, lalu bulan itu gaji saya bertambah, tidak juga. Tidak juga. Tapi kalau orang tidak beri persembahan dan operasional gereja bermasalah, itu bisa berefek pada biaya hidup hamba Tuhan. Sekarang kalau saudara lihat hidup pendeta-pendeta kaya raya minta apa? Saya mengembalakan gereja selama 14 tahun, baru tahun ke-14 saya lepas. Ya. Tapi kalau saudara tahu gaji saya, saudara mungkin gak akan percaya. Ya, saudara mungkin gak akan percaya. Mungkin saudara makan satu kali itu sama dengan uang gaji saya 1 bulan. Setelah 10 tahun, 14 tahun, baru majelis berpikir naikkan gaji saya. Naikkan gaji saya nggak sampai 10 juta. Begitu naikkan gaji saya, baru saya terima gaji dengan kenaikan baru. 2 bulan kemudian saya tahu gerejanya defisit. Lalu rapat majelis dengan saya, kayaknya kita harus potong biaya hidup hamba Tuhan yang lain. Saya bilang jangan, potong saja dari saya, kembalikan saya ke jumlah awal. Karena apa? Karena mereka tidak punya penghasilan yang lain selain dari gereja. Sementara saya masih bisa dapat dari YouTube, saya bisa dapat dari Facebook. Jadi kalau punya mereka dipotong, kasihan, potong saja punya saya. Jadi saya dengan rela meminta supaya gaji saya dipotong supaya yang lain jangan dipotong. Sampai hari ini begitu. Sampai hari ini begitu. Nah, karena itulah kita berpikir bahwa tapi pendeta juga harus kasih persepuluhan. Kebanyakan pendeta kan tidak kasih persepuluhan. Dia terima persepuluhan, nggak pernah kasih. Karena itu saya bilang, orang banyak kasih persepuluhan tidak membuat penghasilan saya bertambah. Tapi kalau tidak kasih, bisa menyebabkan hamba-hamba Tuhan ini berkurang. Nah karena itu kalau saya mengajar bahwa orang harus beri persepuluhan, nah ada kepentingan untuk diri saya sendiri. Tidak ada, karena itu tidak menambah apa-apa pada saya. Ya, jadi tergantung definisi. Kalau kita melihat di Alkitab bahwa itu adalah punya Tuhan, maka kita mengembalikan. Tapi terminologi di dalam Alkitab itu persepuluhan dianggap juga sebagai persembahan, tergantung definisinya seperti apa. Ya. Kita semua tahu kalau kita tidak lepas dari dosa, meskipun kita berusaha dan selalu minta ampun, maka sebelum beri persembahan, apa wajib kita memohon ampun dulu? Biasa, walaupun tidak selalu, tapi orang biasa beri persembahan itu dalam ibadah. Bukan hanya memberi persembahan, tapi dalam ibadah itu semua. Itulah sebabnya
mengapa sampai di gereja saya selalu ada memohon pengampunan di awal ibadah. Dalam tata liturgi itu ada pengampunan dosa. Karena kita merasa kita ini tiap hari berdosa. Dosa itu bisa menghalangi persekutuan dengan Allah. Itulah sebabnya kami ada session di mana mengampuni doa pengampunan dosa masing-masing. Sehingga kalau kita sudah memohon pengampunan dosa, maka semua di dalam ibadah kita termasuk persembahan yang perlu doa khusus lagi. Oke. Bagaimana kita mempunyai tolak ukur apakah persembahan kita kudus di mata Tuhan? Karena kita semua manusia berdosa. Tergantung bagaimana sikapmu terhadap dosa. Daud orang berdosa, tapi sikapnya kepada dosa berbeda. Dia tidak pernah tenang dalam hidupnya. Ya, siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Mazmur pasal 32. Sampai pada akhirnya Mazmur 51 itu dia mengungkapkan semua penyesalan dan pengakuan dia. Jadi tergantung sikap kita kepada dosa. Dua orang bisa sama-sama berdosa, tapi satu senang terhadap dosa itu, satu menderita karena dosa itu. Di satu sisi benci dosa, tapi dia sadar kelemahan dia bisa jatuh. Ya, dia bisa jatuh. Makanya di sini kita bisa melihat bahwa sikap kita pada dosa, kita harus datang kepada Tuhan walaupun kita orang berdosa, tapi harus ada kebencian terhadap dosa. Kalau ada kecintaan kepada dosa, itu yang jadi soal. Tapi ada kebencian terhadap dosa dan selalu berusaha membaharui komitmen, kita bisa saja jatuh. Ya, tapi kita tidak senang di dalam itu dan berusaha benci dosa itu, berjuang untuk tentu dengan pertolongan Roh Kudus supaya kita bangkit lagi. Maka persembahan kita menjadi persembahan yang benar, kudus. Memberi persembahan apakah harus di gereja? Kalau memberi orang yang tidak mampu, apakah termasuk persembahan juga? Persembahan tidak harus ke gereja. Ya, persembahan tidak harus ke gereja. Persembahan juga bisa kepada bukan hanya church, tapi para church juga bisa. Apa itu para church? Para church, para itu artinya di samping. Parakletos artinya pengacara di samping kita. Roh Kudus itu parakletos di samping. Para church artinya lembaga-lembaga yang mendampingi di samping gereja. Idealnya kita harus memberikan persembahan kepada gereja untuk operasional pelayanan. Tapi kadang-kadang ada gereja yang mata duitan. Dia khotbah apa saja ujung-ujungnya persembahan. Doktrin keselamatan ujungnya persembahan. Doktrin akhir zaman ujungnya persembahan. Doktrin Tritunggal juga persembahan. Nah kalau gereja begitu, gereja mata duitan. Ya, kalau model begitu ya jangan beri persembahan di sana. Saudara cari gereja yang benar atau para church supaya menyalurkan persembahan itu. Kedua, kalau gereja kebanyakan duit, ingat baik-baik. Kalau gereja kebanyakan duit, kemungkinan untuk menggunakan duit pada hal yang tidak berguna itu besar. Karena duitnya kebanyakan. Ya. Kalau udah uang banyak, ayo jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Karena duitnya kebanyakan. Tapi kalau duitnya pas-pasan, orang selalu berpikir bagaimana duit yang pas-pasan dipakai untuk membiayai pelayanan. Nah, makanya ya ada pendeta yang bilang begini. Makan di mana harus bayar di situ. Coba Anda bayangkan, Mas Anda makan di restoran Padang, bayarnya di restoran Manado. Kalau gereja di sini ya bayar di sini, jangan bayar di lain tempat. Ya karena dia pikir bahwa gereja kayak restoran. Dia nggak tahu bahwa gereja itu semua milik Tuhan. Jadi yang di sini milik Tuhan, yang di sini milik Tuhan. Hanya milik Tuhan di sini berlimpah ruah, yang di sini miskin melarat. Zaman perjanjian lama semua kebaikan Allah karena baik Allah cuma satu. Tapi gereja perjanjian baru beda banyak. Nah kalau saya tahu di sini gereja ini sudah kaya raya, saya kasih uang di situ dan dimanfaatkan secara tidak benar, kenapa tidak melirik gereja yang miskin atau pelayanan yang lain? Arahkan ke sana. Gak apa-apa dimakan pendeta juga tidak apa-apa, yang penting saya tulus. Kamu tulus tapi bodoh. Kita tidak hanya soal tulus, ya kan? Tuhan saya bilang kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu dua paket yang tidak boleh dipisahkan. Ada orang yang mau cerdik saja nggak mau tulus. Ada orang yang tulus saja nggak cerdik. Kalau kamu cerdik tapi tidak tulus, cenderung menipu. Tapi kalau kamu tulus tapi tidak cerdik, cenderung ditipu. Ya toh, kan banyak jemaat terlalu tulus kan? Sialnya ketemu pendeta yang cerdik. Nggak tulus itu. Makanya persembahan bisa diakalin sedemikian rupa.
Saudara pikir kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara mau kasih uang ini untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara ternyata ini bukan untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk gaya hidup mewah dari pendeta, kok masih mau kasih ke sana? Sekarang, saudara beri untuk kemuliaan Tuhan ya. Saudara kira kasih pendeta dia pakai makan demi kepentingan itu sendiri. Terus keuntungan untuk kerajaan Tuhan itu apa? Nggak ada keuntungan apa-apa. Ada banyak gereja sukses sengsara. Ada orang yang selalu tidak selamanya selalu. Berapa bulan kemudian dia, Pak, ini 50 juta kasih Pak Esa. Untuk apa? Bukan kasih saya pribadi. Tolong Bapak atur persembahan saya kemana saja, terserah. Jadi saudara itu saya catat loh. Oh, saya arahkan ke sini, ini 3 juta. Saya bukti transfernya, suruh yang terima 3 juta itu bikin ucapan terima kasih. Tanda tangan kalau gereja kasih gereja. Setelah itu saya kasih laporan, Pak, ini 50 juta Pak, semua sudah ya. Ini masing-masing. Oh, tiba-tiba ada gereja di Bengkulu butuh kursi untuk kebaktian 30 biji. Ya sudah saya kasih foto. Itu foto itu kursi, datang. Saya kasih orang ini, Pak, sudah lengkap. Selesai berapa bulan kemudian, Pak? Selesai Pak ya, 50 juta lengkap, tidak kurang 1 rupiah ya. Ya. Beberapa bulan kemudian dikasih 50 juta lagi. Bukan 50 juta, 53 juta. Dia bilang, Pak, yang 3 juta buat Bapak ya. Oke, 3 juta buat Bapak. Tapi waktu saya bagi-bagi, aduh, kurang dikit, sedangkan gereja ini butuh. Saya nombok lagi 2 juta dari 3 juta saya, itu saya tambah 2 juta lagi kasih itu. Ya. Nah, karena itulah memang harus berpikir supaya uang yang saudara berikan biarpun sedikit itu betul-betul untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk memperkaya orang secara pribadi. Ini masalah persembahan dalam masalah telur laut. Tadi pagi baru ada orang ngajak saya podcast, judulnya Gereja, Pendeta, dan Uang. Sudah tinggal tunggu saja podcastnya itu. Gereja, Pendeta, dan Uang. Ini tema ini. Surgawi, dan duniawi. Lalu dia bilang, Pak, tolong kasih closing statement. Saya bilang, ya, gereja butuh duit, pendeta butuh duit untuk hidup dan pelayanan. Tapi tergantung uang itu menjadi sarana atau menjadi tujuan. Kalau uang menjadi tujuan, kamu bisa manfaatkan Tuhan untuk uang. Tapi kalau uang adalah sarana, kamu manfaatkan uang untuk Tuhan. Banyak Alkitab bilang banyak orang jadi hamba uang. Kalau ada hamba uang, berarti uang tuannya, kamu hambanya. Maka ingat baik-baik, uang itu hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Jadi tergantung kamu menjadikan uang itu hamba atau tuan. Begitu kamu jadikan dia tuan, jahat. Begitu kamu jadikan dia hamba, itu baik. Tanya Pak Ari, kemarin saya diajak ke Balikpapan. Saya nggak tahu dikasih kelas bisnis. Lalu saya lihat, Pak, ini kali kedua saya duduk di pesawat ini kelas bisnis. Ya, itu pun untung beliau tanpa persetujuan saya. Kalau minta persetujuan, pasti saya tolak. Saya bilang, aduh, wah itu kan udah bisa bangun gereja lalu, ya. Ya. Biarpun kaki mepet-mepet begini di Lion Air juga nggak apa-apa. Saya nggak merasa itu sebuah penderitaan. Ya. Kalau uang bisa dipakai untuk kamu untuk pakai. Tapi jangan hanya untuk mengenyangkan satu orang. Itu tulus tapi bodoh. Oke, berikut. Habis ya? Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Di setiap yang kita lakukan di dunia adalah dosa. Apakah Tuhan masih menerima dosa dari kita? Makanya beriman. Kamu telah berdosa, kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, makanya tadi Ibrani 11 ayat 6 itu kan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Maka menjadi ukuran berkenan pada Allah apakah kita beriman atau tidak. Karena itu berimanlah sungguh-sungguh, jaga hidup kita bisa jatuh tapi selalu berjuang dengan sikap yang benar pada Tuhan,
sikap yang benar pada dosa, dengan hati yang tulus, maka persembahan kita diterima oleh Tuhan. Sabtu depan kita lanjutkan dengan pembahasan tentang persembahan. Kelihatannya praktis, tapi ini menarik. Ya, bawa banyak teman lagi supaya kita bisa belajar yang baik, supaya jadi cerdik plus tulus. Karena cerdik dan licik itu beda tipis. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Esa Rasulu yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan dan membuka pikiran kita dengan kebenaran, supaya menjelang akhir zaman ini dengan pengetahuan yang makin bertambah-tambah, jangan ada dari kita yang disesatkan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Esra dengan hikmat dari surga, berkat kesehatan dan pewahyuan yang baru selalu Tuhan berikan dimanapun Pak Esra Tuhan tempatkan. Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan tentang persembahan. Sabtu depan kita akan belajar, nantikan pengumuman selanjutnya yang ada di grup WhatsApp. Jangan lupa, ayo kita ajak sebanyak-banyaknya saudara-saudara dan relasi kita ke pertemuan kita Sabtu depan, agar semakin cepat dan semakin banyak kebenaran firman Tuhan didengar oleh semua orang. Untuk rangkuman pelajaran kita hari ini nanti akan dibagikan oleh Ibu Lucy di grup WhatsApp. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim musik yang sudah melayani kita hari ini. Apakah Bapak dan Ibu diberkati hari ini? Amin. Baik, Pak Esra, dan sekali lagi sebelum pulang, mari kita menerima doa berkat. Aku berbahagia yang kedua. Mari kita pakai berdiri. Aku berbahagia intaku. Penghibur yang menopang kita, kiranya menyertai hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayanan
pelayanan mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan ibadah kasih saya dengan Yesus memberkati. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kemuliaanku. Aku